Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iwafillah rahimakumullah. Ini tugas cukup berat buat saya karena biasanya kalau ngajar itu biasanya sampai sehari gitu. Ini dikasih waktu 1 slide 20 detik. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Kita akan membicarakan tentang distribusi kekayaan dalam Islam. Sebelumnya perlu kita ketahui ketika ekonomi Islam itu ada dalam benak kita, maka kebanyakan orang itu akan menduga bahwasanya ekonomi Islam yang dimaksud itu adalah zakat, infak, sedekah, dan bank syariah. Itu pemikiran mainstream. Jadi kebanyakan orang berpikir seperti itu. Ekonomi Islam, maka yang terbetik dalam dirinya itu adalah bank syariah dan zakat, infak, sedekah. Perlu diketahui bahwa syariah ya itu mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi Islam. Itu tidak hanya mencakup dan lembaga keuangan syariah yang di sekarang itu adalah bank syariah, tapi lebih jauh dari itu lagi ya, bahwasanya Islam itu mengatur seluruhnya ya. Syekh Taqi An-Nabhani menyebutkan bahwasanya yang namanya ekonomi itu adalah mengatur urusan apa. Apa yang diatur itu ada dua. Yang pertama, bagaimana atau teknik untuk memperbanyak harta. Lalu yang kedua, bagaimana agar harta itu terdistribusi. Itu aja yang namanya harta itu, memperbanyak dan mendistribusikan harga. Nah, untuk hal yang memperbanyak harta, Islam tidak mengaturnya secara detail. Islam hanya memberikan hukum bahwa hukumnya mubah dan manusia bisa berkreasi. Rasulullah SAW bersabda ya, dalam hal ketika ada seorang yang bertanya tentang penyerbukan kurma, maka jawaban Rasulullah adalah kamu lebih mengetahui urusan dunia kalian ya, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Kenapa? Itu hanya teknis. Bagaimana bertani, bagaimana kita punya pabrik, bagaimana investasi ya, harta kepemilikan umum tadi yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Kurnia. Nah, itu semua masuk dalam kategori antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Lalu yang kedua yang distribusi. Nah, ini yang distribusi inilah yang diatur secara luas, secara detail oleh Islam. Ya. Apa itu? Nah, kita sudah masuk ke realitas kapitalisme. Jadi kapitalisme itu justru dia mengatakan bahwasanya pokok dari permasalahan yang dimiliki oleh mereka, masyarakat, itu adalah bagaimana memproduksi barang sebanyak-banyaknya, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu ditingkatkan sedemikian rupa. Ini fakta misalnya di Amerika ya. Jadi GNP-nya selalu meningkat. Kenapa? Karena memang pokok permasalahan buat mereka itu adalah bagaimana meningkatkan produksi dan produksi. Tapi mereka tidak berpikir bagaimana harta itu terdistribusi kepada masyarakat mereka. Mereka hanya berkata distribusi itu hanya dengan harga. Siapa yang bisa beli, dia bisa menikmati. Walhasil apa? Kemiskinan di Amerika juga menjadi problem serius. Ini adalah grafik kemiskinan di Amerika. Jadi baik dalam persentase maupun dari jumlahnya. Yang atas itu jumlahnya, yang bawah adalah persentasenya. Jadi dari tahun 59 sampai tahun 2000 itu tetap kemiskinan itu terjadi di Amerika. Nah, di Indonesia, negara yang mengekor kepada Amerika itu tidak jauh berbeda. Dengan standar 256.000 ya sekarang ya 2012 ya. Itu kemiskinan 29 juta orang. 29 juta orang lebih masyarakat Indonesia itu di bawah garis kemiskinan dengan standar biaya 256.000 ya. Padahal pertumbuhan ekonominya jago ya. Mereka produksi jago, tapi bagaimana mendistribusikan harta itu di tengah-tengah masyarakat, ini yang menjadi kelemahan dari sistem kapitalisme ya. Jadi baik di Amerika maupun di pengekornya seperti Indonesia, kemiskinan itu menjadi problem. Nah, yang saya tayangkan ini adalah koefisien Gini. Jadi koefisien Gini itu adalah distribusi kekayaan. Bagaimana terjadi ketimpangan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Mulai tahun 2004, tahun 2011.
Pertumbuhan ekonomi memang sangat bagus, tapi ketimpangan itu semakin membengkak, ya. 0,41 itu menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi ini menjadi problem pokok dalam sistem ekonomi kapitalis, ya. Di mana ini sangat jauh berbeda dengan Islam. Kalau Islam, ya, itu adalah bagaimana seluruh masyarakat, tiap individu itu bisa makan, ya, bisa termenuhi kebutuhan pokoknya, bukan hanya makan tentunya, ya, kebutuhan pokok, seluruh kebutuhannya bisa terpenuhi. Tapi kalau kapitalis, bagaimana produksi dan produksi di masyarakat mereka. Lalu yang kedua, bahwasanya yang menjadi pokok dari problem ekonomi itu justru distribusi, bukan di produksinya. Ya, sehingga hukum-hukum ekonomi Islam, ya, itu semua terkait dengan bagaimana agar harta itu terdistribusi dengan di tengah-tengah masyarakat. Contoh tadi tentang kepemilikan umum. Ya, kepemilikan umum itu menunjukkan bagaimana masyarakat yang harusnya memiliki kepemilikan umum itu betul-betul dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hukum tentang riba, hukum larangan riba, ya, hukum tentang syirkah, semuanya itu adalah hukum-hukum bagaimana agar semua itu terdistribusi dengan baik ke anggota-anggota masyarakat, bukan hanya produksi. Dan faktanya adalah bahwasanya sejak atau di zaman kejayaan Islam diakui oleh Barat sekalipun, pemikir Barat sekalipun, bahwasanya ternyata ekonomi Islam itu mampu mensejahterakan seluruh umat manusia, bukan hanya di di tempat-tempat tertentu, tapi merata di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Nah, kesimpulannya apa? Artinya kondisi kesengsaraan yang ada sekarang, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kesenjangan ekonomi, itu adalah akibat dari sebuah sistem yang namanya kapitalis. Solusinya diganti dengan Islam. Nah, kira-kira seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya setiap penyimpangan terhadap syariah, dalam hal ini ekonomi, pasti akan membawa kesengsaraan. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka aku pasti kasih dia kehidupan yang sempit. Bila taufik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.